warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amel Febriani. Salam kenal untuk semua. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang sedang saya jalankan, yaitu CSM. Bisnis yang saya jalankan akan menggabungkan keterampilan komunikasi dengan elemen kreatif untuk menciptakan peluang keuntungan yang besar dan memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Mari kita lihat lebih dalam. CSM atau Creative Social Media Management adalah konsep usaha yang bertujuan untuk menyediakan solusi kreatif dalam mengelola media sosial bagi individu, bisnis, atau organisasi. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk membantu klien mengoptimalkan keberadaan mereka di media sosial, meningkatkan visibilitas, interaksi, dan engagement dengan audiens mereka, serta meningkatkan citra dan keberhasilan mereka dalam hal pemasaran dan komunikasi. Peluang dalam bisnis ini yaitu yang pertama, pertumbuhan pengguna media sosial. Menurut data Statista, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia diperkirakan mencapai 4,2 miliar pada tahun 2023 dengan pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, yang kedua, kebutuhan pengelolaan media sosial. Banyak bisnis dan individu yang semakin menyadari pentingnya kehadiran yang kuat di media sosial untuk mempromosikan produk, layanan, atau citra mereka. Nah, data riset menunjukkan bahwa 78% bisnis mengandalkan media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Yang terakhir adalah tren penggunaan media sosial. Berdasarkan data Global Web Index, pengguna media sosial menghabiskan rata-rata 2,5 jam per hari di media sosial, dengan mayoritas pengguna berusia 16-64 tahun. Selain itu, konten kreatif seperti gambar dan video semakin diminati oleh pengguna media sosial. Layanan yang akan diberikan dalam bisnis ini adalah yang pertama, paket layanan pengelolaan media sosial. Berdasarkan analisis biaya dan layanan yang ada di pasar, dapat ditampilkan data real mengenai paket layanan ditawarkan seperti manajemen konten, pengelolaan posting, analisis kinerja, dan interaksi dengan audiens. Nah, yang kedua adalah keunikan layanan. Data dapat digunakan untuk menyoroti keunikan layanan yang ditawarkan dalam ide bisnis seperti penggunaan pendekatan kreatif dalam pembuatan konten, pengelolaan kampanye kreatif, atau penggunaan teknologi yang canggih dalam analisis data media sosial. Nah, yang ketiga itu testimoni pelanggan. Data real dari testimoni pelanggan yang telah menggunakan layanan serupa dapat digunakan untuk menggambarkan kepuasan pelanggan dan hasil yang telah dicapai melalui pengelolaan media sosial yang kreatif. Berikut adalah analisis SWOT dari bisnis CSM. Pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari CSM ini adalah tim yang terdiri dari mahasiswa komunikasi yang kreatif dan berbakat. Yang kedua adalah penyesuaian paket layanan yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, yang kedua itu adalah kelemahannya. Kelemahan dari CSM tersendiri adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal modal awal dan akses pasar. Nah, yang kedua adalah persaingan yang mungkin datang dari bisnis sejenis atau perusahaan pemasaran yang sudah mapan. Nah, ada juga peluang dari CSM itu tersendiri adalah permintaan yang tinggi untuk layanan pengelolaan media sosial yang kreatif. Nah, yang kedua adalah pasar yang belum terpenuhi dalam hal solusi komunikasi kreatif. Yang ketiga adalah potensi kolaborasi dengan lembaga komunikasi terbuka untuk meningkatkan citra bisnis mereka. Nah, ancaman dari CSM tersendiri itu terdiri dari persaingan yang ketat dari bisnis sejenis atau perusahaan pemasaran yang sudah mapan. Yang kedua adalah perubahan tren dan kebijakan media sosial yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Nah, mengapa sih harus CSM? Karena yang pertama, CSM itu fokus pada pemasaran efektif melalui media sosial dan memanfaatkan jaringan mahasiswa serta kolaborasi dengan lembaga komunikasi terbuka untuk memperoleh pelanggan potensial. Nah, yang kedua itu menawarkan paket layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk meningkatkan daya tarik bisnis. Nah, yang ketiga itu melibatkan tim yang berbakat dalam pelatihan dan workshop reguler untuk meningkatkan keterampilan kreatif dan komunikasi. Nah, yang terakhir adalah memantau dan mengadaptasi perubahan tren dengan kebijakan media sosial untuk menjaga relevansi dan kesesuaian strategi bisnis serta menggali potensi kerjasama dengan perusahaan atau organisasi terkait untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan citra bisnis. Nah, bagi kalian yang penasaran, Anda bisa mengunjungi website, WA, dan Instagram yang tertera untuk informasi lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih.